Shalom. Majelis Jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kepada sidang jemaat dan tamu jemaat yang hadir saat ini, bagi yang baru pertama kali mengikuti ibadah dan punya kerinduan menjadi anggota jemaat serta dilayani secara rutin, disilakan menghubungi anggota jemaat sesudah ibadah ini atau majelis terdekat di tempat domisilinya. Demi tertib dan hikmatnya ibadah ini, dimohon agar headphone dimatikan atau di silent selama ibadah berjalan. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya Allah, Allah. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatan-Mu di kemuliaan-Mu. Demikianlah aku memuji Engkau. Sedang jemaat, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB 1 ayat 1 dan 2. Hari Kristen nyanyilah. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Jemaat, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 22 bait pertama dan ketiga. Walau dosamu merah. Akan
sidang jemaat Tuhan, setelah kita mengaku akan dosa-dosa kita, anugerah boleh dicurahkan kepada kita semuanya. Dan oleh atas kesemua itu, mari kita bersama-sama berdiri untuk masuk di dalam amanat hidup baru pada saat ini yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutup segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 21 bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah. Tuhan
terciptalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Roma 15 ayat 22. Roma 15 ayat 22 sampai 33. Mari kita baca secara bersama-sama. Saya akan membaca ayat-ayat 22 dan saudara-saudara akan membaca ayat 23. Saya membaca ayat yang genap dan saudara-saudara yang ganjil. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat memelihara
dalam setiap kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Peduli terhadap suku terabaikan. Itulah yang menjadi tema kita pada saat ini. Peduli terhadap suku yang terabaikan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, baik yang berada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah mengikuti live streaming ini. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma sekitar tahun 57 Masehi. Sebenarnya Paulus belum pernah pergi ke Roma. Dia hanya menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Lalu mungkin kita bertanya, siapa pendiri dari jemaat yang ada di Roma? Sehingga Rasul Paulus bukan dia yang merintis pembangunan bait suci pada waktu itu. Ia boleh menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat di Roma ada banyak perkiraan. Mungkin orang-orang Makedonia atau orang-orang Yahudi yang telah mengikuti perayaan Pentakosta dan mereka pergi ke Roma dan mereka memberitakan Injil dan membangun gerejanya di Roma. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus dia menuliskan surat ini sudah 25 tahun lamanya. Terus bersurat ke sana untuk menguatkan kehidupan jemaat yang berada di Roma. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita tadi, ia sungguh sangat rindu sekali untuk boleh berkunjung ke Roma. Karena selama ini dia hanya menguatkan jemaat di Roma. Ketika dia berada di Korintus di rumah Gaius. Untuk menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat ini, dia juga telah meminta kepada jemaat Makedonia dan juga bagi jemaat Akaya, sehingga mereka boleh menopang dari semua pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan oleh Rasul Paulus. Karena di setiap daerah-daerah, di setiap kota-kota ia menuliskan surat itu. Mereka tidak hanya membutuhkan doa tetapi juga topangan dana. Sehingga Rasul Paulus walaupun dia seorang pedagang tenda yang juga cukup makmur, tetapi dia betul-betul membutuhkan topangan-topangan yang begitu banyak secara khusus bagi mereka yang berada di Makedonia dan Akaya. Karena orang-orang yang ada di Makedonia
adalah orang-orang di mana mereka mempunyai tahap pemahaman untuk selalu memberi dengan sukarela. Karena mereka telah mendengarkan Injil yang terus disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa-dosa, baik dosa-dosa orang Yahudi maupun dosa-dosa orang non-Yahudi. Sehingga mereka dalam pekabaran Injil itu, mereka boleh dikuatkan dan diteguhkan atas pemahaman-pemahaman iman mereka kepada Yesus Kristus, atas anugerah yang boleh dicurahkan. Karena hanya Yesus Kristuslah yang dapat mengampuni, menghapuskan akan dosa-dosa umat manusia. Dan mereka terus menyatakan bahwa Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil, dia juga membutuhkan topangan-topangan doa dan dana. Dalam topangan-topangan tersebut, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia harus mau menyampaikan bahwa segala sesuatu secara khusus bagi anak-anak rohaninya yang ada di Roma, yang ada di Filipi, yang ada di Galatia. Mereka membutuhkan sebuah kehidupan untuk memperlancarkan pelayanan-pelayanan mereka. Dan bagi mereka yang berada di Roma, kita tahu secara bersama-sama bagaimana di jemaat Roma yang perkembangan dan pertumbuhan kehidupan iman mereka yang cukup dewasa, sehingga hanya melalui surat menyurat, tetapi itu boleh memberikan kepada mereka sebuah pemahaman yang begitu besar, yang pada akhirnya juga begitu banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Begitu banyak nabi-nabi palsu yang ada, yang mulai mempelintirkan dari ajaran-ajaran Paulus. Sehingga memang Paulus sungguh sangat rindu sekali untuk boleh pergi di Roma. Dan ketika dia menuliskan surat ini, dia berada di rumah dari Gaius di Korintus. Dia menyatakan bahwa saya rindu sekali bertemu dengan kamu. Ketika saya berjumpa dengan kamu, yang sebenarnya saya akan pergi ke Spanyol, dan nanti saya akan memberikan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan, topangan-topangan doa dan dana dari jemaat Makedonia dan juga Akaya. Jemaat Makedonia adalah jemaat di samping mereka mempunyai pemahaman iman yang bagus, di Makedonia dan Akaya juga begitu banyak sumber daya alam yang begitu besar, sehingga pantaslah mereka boleh menopang untuk pelayanan-pelayanan di Makedonia dan Akaya, di mana daerah ini daerah yang menghasilkan logam emas dan juga kayu yang terbaik. Dan oleh sebab itu mereka menopang segala sesuatunya. Secara khusus bagi Paulus yang akan menyampaikan topangan mereka kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Karena di Yerusalem adalah pusat peribadatan. Di sana banyak orang-orang kudus dan orang-orang suci di dalam pembacaan kita tadi, yang membutuhkan topangan dana, yang tidak hanya saja doa, tetapi mereka membutuhkan topangan dana. Dan akhirnya dia menyampaikan kepada jemaat di Roma. Sebelum dia datang berkunjung, dia menuliskan surat bahwa aku nanti ketika aku akan pergi ke Spanyol, aku akan singgah di tempatmu.
Dan ketika singgah di tempatmu, damai sejahtera Allah akan menyertai kamu, karena kamu juga akan mengambil bahagian dalam topangan-topangan dana. Ketika pekabaran Injil ini akan dinyatakan ke daerah barat, yaitu ke daerah Spanyol, cukup panjang perjalanan untuk melakukan ke sana. Oleh sebab itu kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa Rasul Paulus, seorang penginjil yang begitu handal. Dia adalah seorang penginjil yang mau menyatakan dirinya bahwa dia sungguh-sungguh sangat realistis di dalam melihat pelayanan pekabaran Injil. Sehingga dia minta juga kepada jemaat di Roma nantinya bahwa kita akan bersama-sama berdoa, bersama-sama memberikan dana untuk dia untuk pergi lagi menyampaikan kabar Injil sampai ke ujung-ujung dunia. Dalam pembacaan kita tadi akan mengabarkan Injil ke daerah Spanyol, ke daerah barat. Karena di daerah Asia kecil, di daerah Asia bagian timur, dia sudah melakukan pelayanan-pelayanan tersebut. Rasul Paulus, dia adalah seorang yang benar-benar taat, patuh, setia, berkorban atas komitmen dia ketika berjumpa dengan Kristus, bahwa pekabaran Injil tidak boleh disimpan untuk dirinya, tidak boleh disimpan kepada satu jemaat, tetapi harus pergi diberitakan, harus pergi disampaikan. Ini kabar baik ini bukan hanya milik kita saja. Ada sebuah tugas yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu dia mau menyampaikan kepada jemaat-jemaat di dalam pelayanannya, harus pergi memberitakan Injil, harus saling mendoakan untuk menguatkan supaya Injil kabar baik itu tidak hanya dikecap oleh kita saja, tetapi juga boleh dikecap oleh semua orang. Karena kita juga hanya tidak mengurus diri kita sendiri, tetapi ada tugas yang diberikan kepada kita. Pergilah dan sampaikanlah ke seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung dunia. Apakah kita sudah pergi untuk menyampaikan kabar baik ini? Van der Cliff di bumi Sulawesi Tenggara 105 tahun yang lalu, dia melakukan sebuah pekabaran Injil. Dia melakukan sebuah misi berangkat dari negeri Belanda untuk dapat mengetahui bahwa di bumi Sulawesi Tenggara juga harus mereka mengetahui kabar baik ini. Tidak hanya dirinya saja atau orang-orang Belanda, tetapi di bumi Sulawesi Tenggara harus juga orang-orang mengetahui untuk mendapatkan kabar baik itu. 105 tahun yang lalu, Van der Cliff bukan mendirikan gereja, tetapi dia menjalankan misinya. Karena misi itu ada, lantas ada gereja itu. Bukan gereja yang ada lalu kita bermisi, tetapi misi itu harus disampaikan supaya gereja itu dapat menyatakan tujuannya. Apa tujuan daripada gereja? Untuk menyampaikan kabar baik kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Harus semua orang mengetahuinya, harus semua orang menikmatinya, harus semua orang mengalaminya. Oleh sebab itu, apa fungsi gereja? Gereja harus pergi. Minggu yang lalu kita merayakan 60 tahun jemaat Ora et Labora. Itu semua karena misi, sehingga gereja ini ada 60 tahun dan dihantar dalam sebuah visi untuk menjalankan tujuan daripada gereja ini, menjadi gereja yang misioner, salah satu dari 3 untuk menjadi jemaat yang mandiri, jemaat yang jemaat yang maju, dan jemaat yang misioner. 60 tahun apakah jemaat Orel sudah peduli terhadap daerah-daerah
yang terasing, daerah-daerah yang terabaikan, yang belum pernah mendengarkan akan berita atau kabar baik ini. Saudara-saudara, jemaat Ora et Labora telah mengadopsi jemaat di mana daerah yang sukunya terabaikan, secara khusus suku Tolaki. Apakah kita sudah pergi menyampaikan kabar baik? Oleh sebab itu, Badan Pekabaran Injil dari GEP Sultra mau menyampaikan kepada kita, mungkin kita belum ada orang yang akan kita utus, tetapi doa dan dana dibutuhkan untuk menopang orang-orang yang pada saat ini sementara mengikuti studi dalam rangkaian, supaya mereka boleh menjadi pekabar Injil yang tangguh. Jemaat Ora et Labora di mana dia hadir bukan karena koinonianya, bukan karena diakonianya, tetapi dia hadir karena misi yang ada, sehingga gereja dapat menjadi seperti apa yang ada pada saat ini. 60 tahun jemaat Orel terus berdoa dan bergumul. Saya bilang minggu lalu dari tiga orang menjadi 400 kakak. Luar biasa penyertaan Tuhan. Lantas apa? Apa yang kita mau melakukan ketika kita mengetahui bahwa luar biasa penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan gerejanya, sehingga gereja boleh mengambil suatu visi dalam perjalanan kehidupannya yang bukan hanya menjadi slogan, karena jemaat besar harus ada visinya, tetapi jemaat yang besar harus bermisi dengan visi-visi yang ada. Tidak boleh tinggal diam, tetapi gereja, eklesia, gereja dalam bahasa Yunani eklesia, gereja yang harus pergi keluar untuk menyampaikan. Gereja yang misioner. Bagaimana itu gereja yang misioner? Itu yang menjadi kebutuhan dari jemaat Orel untuk mau dinyatakan. Jadi bukan hanya slogan, bukan hanya dituliskan di warta jemaat. Setiap minggu kita lihat ada di dalamnya. Tetapi bagaimana gereja yang harus menjadi jemaat yang misioner? Jemaat yang misioner adalah jemaat yang berkoinonia, ada persekutuan. Jemaat yang berdiakonia, ada pelayanan-pelayanan. Pelayanan-pelayanan diakonia yang bukan hanya untuk kita saja, tetapi pelayanan-pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia yang bentuknya karitatif, pelayanan diakonia yang bentuknya reformatif. Bagaimana gereja dapat hadir untuk memberikan segala sesuatunya? Ingat di dalam Matius 25 dikatakan bahwa bagaimana ketika aku lapar, siapa yang memberi aku makan? Ketika aku haus, siapa yang akan memberi aku minum? Ketika aku telanjang, siapa yang memberikan aku pakaian? Ketika aku di dalam penjara, siapa yang akan mengunjungi aku? Siapa? Gereja dalam kehadirannya jawab ke semuanya ini. Terlalu banyak orang yang tidak makan di luar sana. Terlalu banyak orang yang terpenjarakan kehidupan mereka. Terlalu banyak orang yang telanjang. Oleh sebab itu, kerajaan Allah yang mesti dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa, biarlah kehendak-Mu yang jadi di bumi seperti di sorga. Bumi ini kita akan sorgakan, bukan nanti di sorga, tetapi disinilah letak untuk kita mau menyatakan sorga, kerajaan Allah itu, sehingga kehadiran gereja dalam misinya tidak pernah menjadi sia-sia. Tetapi bagaimana gereja yang bermisi untuk terus bergerak cepat, untuk melihat segala situasi dan kondisi yang ada di tengah-tengah. Gereja tidak hanya menutup dirinya sendiri. Ada tradisi yang mewajibkan orang Yahudi, kalau dia ternyata adalah orang, minta maaf,
dikatakan orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia punya kewajiban untuk memberikan kepada orang yang lebih miskin daripada dia. Berapa baju kita? Berapa lemari baju kita? Berapa banyak tas kita? Berapa banyak sepatu kita? Betapa banyak harta benda yang Tuhan perkenankan kepada kita. Begitu banyak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, bagaimana kita mau peduli terhadap mereka yang belum mendapatkan kabar baik, sehingga damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kamu, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus, dia mau mengatakan dalam sebuah realistis bahwa pelayanan-pelayanan tidak hanya untuk kita doakan, tetapi bagaimana dalam pelayanan-pelayanan disertai dengan dana, menopang segala sesuatunya, sehingga pelayanan-pelayanan itu boleh berlangsung dengan baik dan tidak hanya mandek di jemaat Orel, tetapi terus pergi, karena ada pemahaman-pemahaman yang sungguh sangat luar biasa. Tadi yang sama mengatakan apa ciri daripada jemaat misioner itu? Tadi bagaimana kita berkoinonia, bagaimana kita berdiakonia, bagaimana kita bermarturia, bagaimana kita berliturgis, bagaimana kita beroikomenia, di mana kita mengatur segala penata layanan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, sesuai dengan konteks yang ada, yang dihadirkan untuk berteologi di tengah-tengah konteks dan situasi. Itulah tugas-tugas kita semuanya untuk menata perjalanan kehidupan bergereja, supaya gereja ini akan jauh lebih bagus lagi. Gereja ini dapat menjawab panggilannya. Liturgi-liturgi yang dikemas dengan baik, di mana unsur-unsur teologi, unsur-unsur misiologi ada di dalamnya. Semua diatur dengan demikian rupa oleh para pengatur rumah Allah, sehingga semuanya boleh terus berjalan dengan baik. Jemaat Makedonia, jemaat Akhaya, mereka boleh menopang segala sesuatunya dengan baik. Dan nama Tuhan terus boleh dinyatakan di muka bumi sampai pada saat ini. Kalau jemaat Makedonia pada saat itu, mereka tidak mau berbagi dengan topangan ketika Rasul Paulus mengatakan, nanti kalau saya pergi di Roma, kamu juga di Roma bersama-sama dengan aku berdoa dan memberikan topangan sehingga boleh sampai ke barat dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jangan hentikan pelayanan misi ini pada saat ini, tetapi terus nyatakan supaya regenerasi tidak akan pernah berhenti. Gereja boleh tutup, tetapi misi Yesus Kristus yang dinyatakan di tengah dunia ini harus terus boleh diemban oleh saya dan saudara. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Saya persilakan kita berdiri. Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara percaya kepada Roh Kudus?
Apakah saudara-saudara percaya kepada Roh Kudus? Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan. Jikalau Engkau boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan kabar baik, sehingga kabar baik ini terus boleh menjadi bahagian dari komitmen kita secara bersama-sama selaku orang-orang yang telah dianugerahkan kehidupan yang kekal. Melalui persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan akan pelayanan-pelayanan yang boleh tercipta di minggu yang lalu. Kami bersyukur semuanya itu. Kami boleh merasakan, kami boleh mengalami, bahkan kami boleh menikmatinya. Dan pada saat ini dalam persekutuan kami, Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk terus boleh menjalani sebuah kehidupan yang Engkau boleh berikan kepada kami, yang Engkau boleh percayakan kepada kami, untuk terus boleh menyampaikan sebuah kabar baik bagi dunia ini. Kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan bagi setiap orang yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini, ketika mereka boleh bersyukur ke hadirat-Mu, karena Engkau boleh percayakan satu usia untuk terus boleh mengembangkan misi Allah yang dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus bagi saudara-saudara kekasih kami yang pada hari ini berulang tahun, Yusak Tian Ishak, Indriani, Ibu Penatua Hanrana Taba, Yuliana Timbo, dan juga bagi saudara-saudara kekasih kami yang boleh berulang tahun sepanjang minggu ini dalam kehidupan rumah tangga mereka melalui pernikahan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Dan biarlah kehidupan dari semua mereka yang bersyukur hari ini sampai sepanjang minggu ini, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga terus boleh semakin menyadari akan sebuah arti kehidupan yang Tuhan perkenankan, selaku orang-orang yang percaya untuk terus boleh mengabarkan kabar baik. Kami juga mau berseru ke hadirat-Mu Tuhan, bagi mereka yang bergumul dan berjuang dengan sakit. Ibu Wihesti Bonde yang pada saat ini sudah berada di rumah. Ibu Bapak Rudianto Malute, Ibu Maria Paluruan, Bapak Masdin, Ibu Nelce Lomban, Oma Ani Aror, Bidan Mariana, Ibu Seli Rere. Biarlah Engkau memberkati mereka dalam sebuah pengharapan yang begitu besar ketika mereka bergumul dengan sakit. Dan Tuhan jugalah yang selalu akan membukakan jalan, memberi petunjuk yang baik. Walaupun tubuh mereka sakit, tetapi biarlah iman percaya mereka terus boleh menaruh pengharapan hanya kepadamu saja. Kami berseru ke hadirat-Mu untuk membawakan gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Secara khusus bagi jemaat Ora et Labora, dalam kedewasaan di mana penyertaan-Mu 60 tahun, biarlah itu boleh menjadi sesuatu yang begitu indah dalam kedewasaan iman.
orang-orang, kami jemaat yang ada di dalamnya untuk terus mau bermisi, mau menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Pakai kami semuanya ya Tuhan. Sebab itu ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Jikalau kami tidak melakukan apa yang Kau kehendaki, tetapi melalui firman-Mu pada saat ini biarlah terus boleh membangkitkan semangat kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kekristenan. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami semuanya untuk terus boleh bermisi, peduli dalam topangan doa, dalam topangan dana yang terus dibutuhkan dari setiap pelayanan-pelayanan. Terima kasih ya Kristus. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan akan kehidupan dari bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkatilah bangsa dan negara kami ini secara khusus dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau selalu membukakan jalan, memberi petunjuk yang baik bagi mereka sehingga upaya dan usaha untuk vaksin boleh menjadi bahagian dari kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga untuk memutuskan mata rantai dari pandemi ini, Engkau memberi kemampuan yang baik kepada kami dalam pemahaman yang baik. Secara khusus bagi gereja-Mu, biarlah gereja boleh memberi kontribusi yang terbaik dalam pelayanan secara bersama-sama dalam kehadirannya di bumi Indonesia. Kami berseru kehadirat-Mu ya Tuhan untuk membawakan akan kehidupan dari panitia pembangunan. Biarlah Engkau juga akan tetap memberkati walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ini. Tetapi kami semuanya anak-anak-Mu dalam topangan-topangan doa dan dana pada saatnya di mana Engkau yang boleh menyatakan segala sesuatunya boleh terselesaikan dengan baik. Dan kami semuanya boleh melakukan berbagai kegiatan-kegiatan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui fasilitas-fasilitas yang ada. Kami juga berseru kehadirat-Mu Tuhan untuk membawakan bagi panitia perayaan Natal secara khusus yang boleh dipercayakan bagi jemaat yang berada di Rayon 3 yang sebentar akan dilantik. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membukakan jalan. Sehingga apa yang boleh dipercayakan kepada mereka dengan penuh rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Untuk boleh melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh nyatakan, percayakan kepada mereka. Dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan dari setiap item-item kegiatan mereka. Semuanya itu mereka boleh melakukan dalam kerendahan hati. Dan nama Tuhan terus boleh dipermuliakan. Sehingga misi gereja lewat berbagai kegiatan-kegiatan terus boleh tercurahkan dengan baik. Kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan akan kehidupan anak-anak kami. Ketika mereka menuntut ilmu, biarlah Tuhan juga akan turut campur tangan di dalamnya. Sehingga mereka boleh meraup cita-cita mereka yang lebih baik lagi. Secara khusus juga kami berseru untuk pemilihan-pemilihan sekolah mereka. Pemilihan-pemilihan universitas. Biarlah Tuhan yang berperkara di dalamnya. Kasihani akan kehidupan dari anak-anak kami yang ingin meraup kehidupan mereka dalam cita-cita mereka untuk melanjutkan studi mereka. Tuhan tolong, Tuhan mengasihani mereka, Tuhan membukakan jalan, Tuhan memberi petunjuk-petunjuk yang baik. Kegairahan belajar menjadi bahagian dari kehidupan setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maha baik Engkau dari setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah gereja-Mu terus boleh bermisi. Biarlah jemaat Ora et Labora dalam pelayanan-pelayanannya terus boleh menjangkau dari setiap kehidupan orang-orang yang berada
di suku-suku yang terabaikan, supaya jemaat Ora et Labora dalam menjawab panggilannya, tanda-tanda kerajaan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka atas kehadiran jemaat Ora et Labora. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berseru untuk juga membawakan dari perjalanan kehidupan GEP Sultra, secara khusus dalam menghadapi sidang sinode. Biarlah Tuhan juga yang akan berperkara di dalamnya. Tuhan, lafazan doa yang kami boleh serukan, biarlah Engkau juga yang turut campur tangan di dalamnya. Karena dengan jujur kami juga mau mengatakan bahwa topangan dana dibutuhkan dari setiap gereja-gerejamu. Sehingga para hamba-hamba Tuhan boleh duduk bergumul secara bersama-sama pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2021 di kota Kolaka, di mana kami semuanya anak-anakmu dalam menentukan masa depan GEP Sultra. Biarlah Engkau juga yang tetap turut campur tangan di dalamnya. Tuhan, Engkau membukakan jalan bagi seluruh panitia yang ada, sehingga persidangan sinode boleh terus dilakukan. Hormat dan kemuliaan nama Tuhan terus boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas kemahabaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mau berseru kehadirat-Mu bagi saudara-saudara kekasih kami yang mengikuti live streaming ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, sehingga peribadatan dimanapun yang boleh tercipta, semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu yang terus boleh memberikan sebuah pengharapan yang begitu baik dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dan misi dari gereja-Mu terus boleh terselami dan terus boleh terejawantahkan dengan baik, karena ada anak-anak Tuhan yang Tuhan telah taruh di bumi Sulawesi Tenggara, di jemaat Ora et Labora, untuk menyatakan kuasa kasih-Mu dan nama-Mu terus dimuliakan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 208 ayat 1 sampai 3, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kebayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, Ada waskom kasin untuk masuk lumbungnya. anak-anak kita yang Kita akan pendidikan. bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Doa persembahan syukur kita akan ucapkan bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pekerjaan pembangunan dan kesaksian serta pelayanan kami, sidang jemaat-Mu. Amin. Baik, hari ini ada pelantikan Panitia Natal Jemaat Orel tahun 2021, namun juga karena ada pemberlakuan prokes yang ke depan hanya panitia inti dan koordinator seksi. Yang lainnya berdiri di tempat pada saat namanya disebutkan. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari nomor 04/Romawi 2.4/A.2 tahun 2021 tentang penetapan panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari tahun 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari menimbang A, B, dan C, mengingat 1 dan 2, memperhatikan hasil keputusan rapat koordinator Rayon 3 pada tanggal 13 Juni tahun 2021 tentang daftar nama panitia Natal tahun 2021, menetapkan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari tentang penetapan panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari tahun 2021. Pertama, menetapkan nama-nama panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari Rayon 3 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, menugaskan pada panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari untuk melaksanakan kegiatan ibadah perayaan malam Natal pada hari Jumat 24 Desember dan ibadah hari Natal pada hari Sabtu 25 Desember tahun 2021. Ketiga, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab senantiasa berkoordinasi dengan BPM Jemaat Orel Tabora Kendari. Keempat, sumber pembiayaan kegiatan dari kas Jemaat Orel Tabora Kendari dan usaha dana panitia yang tidak mengikat. Kelima, panitia pelaksana menyampaikan laporan pertanggungjawaban setelah berakhirnya seluruh kegiatan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari. Keenam, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila mana terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 18 Juni tahun 2001. Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari, Ketua Pendeta Noviana B. Pangginan MD. Bertanda tangan. Lampiran Surat Keputusan BPM Jemaat Orel Tabora Kendari nomor 04/Romawi 2.4/A.2 tahun 2021 tanggal 18 Juli tahun 2021 tentang penetapan panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari tahun 2021. Susunan panitia pelaksana Natal Jemaat Orel Tabora Kendari tahun 2021. 1. Penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Orel Tabora Kendari. Penasehat Pendeta Jemaat Orel Tabora Kendari. Majelis Jemaat Rayon 3. Romawi 3, panitia inti. Nama-nama yang kami sebutkan untuk ke depan namun diatur jaraknya. Ketua Dr. Andus Yauri Yosef Bungin. Wakil Ketua Johnson Sidupa SH. Pak Johnson Sidupa SH. Sekretaris Andristio Ponggalo Eskom. Sekretaris ke depan, panitia inti ke depan.
Wakil Sekretaris Andarias B. Bendahara Eli Rosalina Bonde SP. Ya, panitia inti ke depan. Kemudian seksi hanya koordinator saja yang ke depan. Seksi acara Simpson Gau, koordinator ke depan. Yang lainnya saya bacakan. Seksi acara untuk berdiri Nyonya Esra Balumbun SH, Nyonya Meti Padangaran. Keempat, Nyonya Yauri Yosef Bungin. Kelima, Martin L. Tandipayuk SPD. Keenam, Nyonya Bonga Tasik. Ketujuh, Nulia Lumadi Setio Tomo SE. Kedelapan, Nyonya Benihan. Kesembilan, Nyonya Dian Prasetyo Nugroho. 10, Nyonya Riki Rendi. Seksi dekorasi, Koordinator Andarias Caleb Ubro untuk ke depan. Seksi-seksi. 2, Insinyur Martin Paginta untuk berdiri. 3, T. Jarutono. 4, Edwin Setiawan SH. 5, Demianus Esos. 7, Roni Yus Lomban. 7, Jimmy Saputra dan anggota PKPG. Romawi 3, Seksi Konsumsi, Koordinator Nyonya Aruan Tondok untuk ke depan. Yang lainnya berdiri. 2, Nyonya Johan Kantohe. 3, Nyonya Aksioma Bonde. 4, Nyonya Alce Winda. 5, Nyonya Nelce. 6, Nyonya Jarutono. 7, Nyonya Salmon Salombe. 8, Nyonya Demianos. 9, Nyonya Edwin Setiawan. 10, Nyonya Marcelius Patandung. 11, Nyonya Yonatan Soleman. 12, Nyonya John Singkai. 13, Nyonya Paulus Patola. 14, Nyonya Martin Paginta. 15, Nyonya Yustam Patulak. 16, Nyonya Ganti Bali Allo. 17, Nyonya Madika. 18, Nyonya Bonga Pailin. 19, Nyonya Melkias. 20, Nyonya Obed Mengkepe. 21, Nyonya Yakob Rantelinggi. 22, Nyonya Eva Albertina T. 23, Nyonya Maharani Ayot. 24, Nyonya Nyoman Alit. 25, Nyonya Prima Sinaga. 26, Nyonya Hans Bobi Panginan. 27, Nyonya Mesak Alpi Santoso. 28, Nyonya Robi Palebangan. 29, Nyonya Freddy Rizal. 30, semua bapak-bapak Rayon 3. Seksi Dana, Koordinator Stefanus Pasenggong untuk ke depan. Lainnya berdiri. Jamil SHMH. 3, Prima Sinaga. 4, Nyonya Yenri A. Rongkaloe. 5, Imawan Lomban SE. 6, Alex Lomban SE. 7, Nyonya Johnson Sidupa. 8, Yakob Elboy SAP. 9, Daphne R. Tonga. 10, Hans Bobi Panginan SH. 11, Marcelius Patandung. 12, Matius Sanda ST. 13, Yusrin Nyi. 14, Dian Prasetyo Nugroho ST. 15, Nyonya Stanley Kuhuparo. 16, Nyonya Andristio Ponggalo. 17, Dr. Andus Aksioma Bonde. 18, Nyonya Hasnawati SSI. 19, Nyonya Dr. Anda Elizabeth Amari Makara. Seksi perlengkapan, penerangan. Koordinator Yonatan Soleman untuk ke depan. Yang lain berdiri. 2, Insinyur Hendrik Lukin. 3, Bonga Pailin AMD. 4, Mesak Alpi Santoso. 5, Titus Paunganan. 6, Paulus Singkai. 7, Yakob Rantelinggi. 8, Sang Nyoman Alit. 9, Freddy Rizal. 10, Robi Palebangan. 11, Beni Tamarola. 12, Yustam Patulak. 13, Paulus Patola. Seksi keamanan. 1, Pertu Purnawirawan Madika selaku koordinator. 2, Brigadir Thomas Tupa SH. 3, AKBP Purnawirawan Obed Mengkepe.
4. Bribka Yusrin Ngi, ditetapkan di Kendari pada tanggal 18 Juni tahun 2001. Badan Pekerja Majelis Jemaat Orat Laborat Kendari, Ketua Tertanda Pendeta Nurfian Nabi Panggilan MD bertantangan. Shalom, Warta Jemaat Minggu 27 Juni 2021, mohon kiranya anggota jemaat dapat memperhatikan lembaran yang sudah ada di tangan masing-masing. Ada beberapa penekanan pada penyampaian dan juga tambahan. Pada Romawi 7, penyampaian info BPM Jemaat, bersama ini disampaikan kepada seluruh komisi dan kategorial untuk mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi program kerja masing-masing, serta mempersiapkan bahan laporan keuangan atas pelaksanaan pembiayaan program kegiatan semester 1 dari Januari sampai dengan Juni 2021 yang akan diperiksa oleh BP3 Jemaat Orel. Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut. Evaluasi program kegiatan semester 1 komisi dan kategorial dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2021. Kedua, pemeriksaan BP3J Orel atas laporan keuangan pada masing-masing bendahara pelayanan kategorial pada tanggal 6 Juli 2021 jam 17 di ruang konsistori. Yang ketiga, pemeriksaan laporan keuangan seluruh bendahara rayon tanggal 7 Juli 2021 jam 5 sore di ruang konsistori. Keempat, pemeriksaan perbendaharaan jemaat Orel dari tanggal 8 sampai 10 Juli 2021. Yang terakhir, rapat evaluasi program kerja Majelis Jemaat Orel pada semester 1 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 jam 8 sampai selesai. Penyampaian pemberitahuan ini bersifat undangan resmi. Yang berikutnya, dalam rangka menjaring bibit-bibit penyanyi paduan suara gerejawi di kalangan generasi muda gereja, maka LPPD Pesparawai Kota Kendari menyelenggarakan lomba paduan suara gerejawi remaja pemuda campuran usia peserta 16 sampai 23 tahun. Pelaksanaan lomba pada tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2021. Oleh sebab itu kepada PKPG dan PK Smart Orel untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba tersebut. Demikian atas perhatian dan keikutsertaan dalam lomba persuarawi diucapkan terima kasih. Yang berikutnya untuk tetap menjadi perhatian kita bersama dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini terjadi peningkatan penyebarannya di Kota Kendari, maka kembali mengingatkan kepada warga jemaat bahwa selama pelaksanaan peribadatan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Minggu depan, 4 Juli 2021 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Berikutnya, minggu depan 4 Juli 2021, Jemaat Wolasi Konsel akan mengadakan penjualan nasi bambu dengan harga 100.000 per bambu serta mempersembahkan puji-pujian
dalam rangka pencarian dana untuk menyelesaikan pemasangan paving block dan tegel gereja dalam persiapan rapat klasis konsel. Atas partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. Tambahan, minggu depan tanggal 4 Juli 2021 pada ibadah jam kedua akan dilaksanakan baptisan kudus dewasa atas nama Saudari Dinda Dirmalasari dan Saudari Sukmawati, serta peneguhan sidi atas nama Saudara Reynald Axel Samola dan Saudara Herdi Sumanto. Berikutnya niat nikah antara Saudara Reynald Axel Samola dengan Saudari Dinda Dirmalasari akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 pukul 10 di Jemaat Ora et Labora. Dan yang terakhir, jumlah jemaat yang hadir laki-laki 85, perempuan 85, jumlah 170. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan, saya persilahkan kita berdiri. Bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 211 bait 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pergilah dan sampaikanlah kabar baik ke seluruh dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini, marilah kita memuji Tuhan dari NKB 220 ayat 1 sampai 3, utus daku Tuhan Yesus.
Demikianlah ibadah saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.